Halo rekan-rekan film investor. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, kali ini saya akan menyajikan analisa fundamental dari saham-saham batubara yang diprediksi akan memulai atau sedang berlangsung fase bullishnya. Di video kali ini kita akan mulai dari saham United Tractor. United Tractor pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2001 dengan kode saham UNTR. Seperti ini susunan pemegang saham United Tractor sampai dengan saat ini. PT Astra International masih menjadi pemegang saham utama perusahaan dengan presentasi sebesar 59,50%, disusul masyarakat atau publik sebesar 40,59%, dan sisanya dimiliki oleh para komisaris dan direksinya. Secara umum, United Tractor memiliki 5 unit usaha, di antaranya mesin konstruksi, kontraktor pertambangan yang dikelola oleh PT Pama Persada Nusantara, pertambangan batubara yang dijalankan oleh PT Tuah Turangga Agung, pertambangan emas yang dikelola oleh PT Agricorp Resources, dan unit usaha konstruksi yang dikelola oleh PT Aset Indonesia Tbk. Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020, pendapatan bersih konsolidasian perseroan mencapai 46,5 triliun atau turun sebesar 29% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Kita perhatikan pada laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 yang telah dipublikasikan perseroan. Pendapatan dari unit usaha mesin konstruksi tercatat turun sebesar 49% dari 28 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 14 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Selanjutnya, pendapatan dari unit usaha kontraktor pertambangan tercatat juga menurun sebesar 26% dari 33 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 24 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Lalu pendapatan dari unit usaha pertambangan juga mengalami penurunan sebesar 15% dari 10 triliun pada tahun 2019 menjadi hanya 8 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020 ini. Berikutnya, pendapatan dari unit usaha pertambangan emas tercatat juga mengalami penurunan sebesar 5,8% dari 5 triliun 873 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 5 triliun 530 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020 ini. Lalu yang terakhir, pendapatan dari unit usaha konstruksi juga mengalami penurunan sebesar 68% dari 3 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 960 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Dari sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa penurunan terbesar berasal dari unit usaha konstruksi yang dikelola oleh PT Aset Indonesia Tbk. Dan penurunan pendapatan terkecil berasal dari unit usaha pertambangan emas Martabe yang dikelola oleh PT Agricorp Resources. Berikutnya, data di bawah ini merupakan breakdown laba bersih per unit usaha. Laba dari unit usaha mesin konstruksi tercatat turun sebesar 58% dari 2 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 966 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Selanjutnya, laba bersih unit usaha kontraktor pertambangan tercatat mengalami penurunan juga sebesar 55% dari 7 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 3 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Lalu laba bersih dari unit usaha pertambangan juga mengalami penurunan sebesar 72% dari 1 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 406 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Berikutnya, laba bersih dari unit usaha pertambangan emas Martabe tercatat mengalami kenaikan sebesar 8,3% dari 5 triliun 52 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 5 triliun 224 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Lalu yang terakhir, kerugian dari unit usaha konstruksi tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari rugi 746 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 760 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, ini adalah bagian penghasilan bersih United Tractor berdasarkan unit usahanya. Sejauh ini, unit usaha kontraktor pertambangan masih menjadi kontributor terbesar penghasilan United Tractor, yaitu sebesar 48%. Disusul mesin konstruksi, termasuk di dalamnya penjualan alat berat, sebesar 22%, lalu pertambangan batubara sebesar 16%, kemudian pertambangan emas 12%, dan kontribusi yang paling kecil disumbang oleh unit usaha konstruksi yang sebesar 2%. Dari keterbukaan informasi yang disampaikan oleh United Tractor, sampai dengan bulan September tahun 2020, volume penjualan alat berat Komatsu tercatat sebanyak 1.191 unit, atau turun sebesar 54%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang sebanyak 2.568 unit. Turunnya harga komoditas dan penurunan aktivitas di semua sektor pengguna alat berat berdampak pada berkurangnya permintaan alat berat. Dari total keseluruhan penjualan alat berat, sebanyak 37% diserap sektor pertambangan, 31% diserap oleh sektor konstruksi, 20% diserap oleh sektor kehutanan,
dan sisanya sebesar 12% diserap oleh sektor perkebunan. Pendapatan perseroan dari penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat berat turun sebesar 31% menjadi 4,7 triliun. Penjualan produk merek lainnya yaitu UD Truck mengalami penurunan dari 387 unit menjadi hanya 154 unit, serta penjualan produk Scania turun dari 382 unit menjadi 129 unit. Informasi dari unit usaha kontraktor pertambangan, PAMA mencatatkan penurunan volume produksi batubara sebesar 12%, dari 96,5 juta ton menjadi hanya 85,3 juta ton. Dan volume pekerjaan pemindahan tanah atau overburden removal turun sebesar 16%, dari 749,8 juta BCM menjadi 630,8 juta BCM. Total penjualan batubara sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020 mencapai 7,1 juta ton, termasuk 1,2 juta ton batubara kokas, atau naik sebesar 11% dari periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 6,5 juta ton. Namun pendapatan unit usaha pertambangan batubara mencatatkan penurunan sebesar 11% dari periode yang sama tahun 2019 menjadi 7,5 triliun. Hal ini dikarenakan penurunan harga rata-rata penjualan batubara pada kuartal pertama dan kuartal kedua. Nah, pada kuartal ketiga tahun 2020 terdapat peningkatan penjualan batubara thermal yang diakibatkan meningkatnya permintaan dari Cina. Hal ini karena Cina sedang perang dagang dengan Australia, dan Cina mengurangi impor batubara dari Australia. Anda bisa klik link di atas untuk mendapat informasi lebih lengkap mengenai hal ini. Informasi berikutnya sampai dengan bulan September tahun 2020, total penjualan dari tambang emas Martabe mencapai 256.000 ons atau turun sebesar 16% dari periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 306,2 ribu ons. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat indikator solvabilitas pada laporan keuangan United Tractor di bagian hutangnya. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, total hutang United Tractor sebesar 40 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 19% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 50 triliun. Nah, jika kita perhatikan komposisi hutangnya, total hutang jangka pendek terlihat lebih tinggi dari total hutang jangka panjangnya. Tapi jika kita bandingkan hutang jangka pendek dan aset lancarnya, kita perhatikan total hutang jangka pendek sebesar 22 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 45 triliun. Hal ini mengindikasikan solvabilitas yang sangat aman dan kuat dari United Tractor. Artinya, kemampuan United Tractor untuk membayar hutang jangka pendeknya sangat besar. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis secara teknikal. Kita perhatikan tren bearish-nya sudah confirm, patah di titik ini. Kita perhatikan, garis trennya sudah terlewati. Jadi kedepannya United Tractor akan melanjutkan fase bullish-nya. Untuk support ada di level 24.132 dan resistennya ada di level 28 ribuan. Waspadai jika harga melewati batas support ini. Tapi jika harga bisa menembus level resistennya, maka kemungkinan besar harga akan menuju ke level berikutnya yaitu level 35.100. Di sisi lain kita perhatikan indikator swastik saat ini masih berada di area jenuh jual. Artinya, potensi harga untuk naik menuju ke area netral sangat besar. Pada video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa United Tractor termasuk salah satu saham yang akan mengalami pola pergerakan harga yang sama dengan periode 2016 sampai 2018. Anda bisa klik link di atas untuk menuju ke penjelasan itu. Pola pergerakan saham United Tractor sama dengan pola pergerakan harga batubara saat itu. Nah, berhubung harga batubara saat ini kecenderungannya akan naik terus, kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depannya. Yang pasti, jikapun kita salah mengambil keputusan, setidaknya kita membeli saham dengan fundamental yang baik. Oke, sekian dulu video kali ini. Disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai informasi yang tepat dan pertimbangan yang matang sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih, salam value investor.